Halo everyone, video kali ini kita akan membahas tentang filsafat ilmu. Disclaimer, video ini dibuat untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah filsafat ilmu dengan dosen pengaku Bapak Haji Yuda Irfan Daniel MAG. Langsung saja ke videonya. Halo, perkenalkan, nama saya Ginan Muhammad Zaini. Saya adalah mahasiswa UIN Sunan Gunung Jati Bandung, jurusan PAI semester 4. Nah, sebelum membahas lebih jauh, kita akan membahas sedikit tentang filsafat ilmu. Apa itu filsafat ilmu? Filsafat ilmu ialah cabang filsafat yang membahas secara kritis dan mendalam mengenai hakikat ilmu pengetahuan. Seperti apa itu pengetahuan, bagaimana ilmu pengetahuan itu diperoleh, dan lalu apa pembeda antara ilmu pengetahuan dan mitos, dan apa tujuan ilmu pengetahuan itu dipelajari. Jadi dapat diambil kesimpulan bahwa filsafat ilmu ialah upaya mendalam untuk memahami dasar, batas, dan tujuan ilmu pengetahuan itu dipelajari. Nah, dalam filsafat ilmu ada 3 aspek utama yang harus diketahui, yaitu pertama ontologi, yang kedua epistemologi, dan ketiga aksiologi. Yang pertama ada ontologi. Ontologi itu membahas tentang objek apa yang ingin diketahui, atau objek apa yang ingin diketahui realitasnya atau kebenarannya. Seperti pertanyaan, apa yang benar-benar ada dan dapat dijadikan objek ilmu. Nah, yang kedua yaitu ada epistemologi. Epistemologi berkaitan dengan cara bagaimana ilmu itu diperoleh dengan benar, membahas tentang sumber, validitas, dan batas-batas pengetahuan, mencakup metode, logika, dan pembuktian ilmiah. Lalu ada aksiologi atau nilai dan ilmu. Aksiologi itu menyoroti nilai dan etika dalam pengetahuan ilmu. Seperti kalau dalam bentuk pertanyaan, untuk apa ilmu itu digunakan, dan apakah ilmu itu harus bebas nilai atau justru dipandu oleh nilai dan kemanusiaan. Nah, selanjutnya, apa upaya manusia dalam mencari pengetahuan ilmiah? Secara sistematisnya, upaya manusia itu ada 6. Yang pertama pengamatan, yang kedua identifikasi masalah, yang ketiga perumusan hipotesis, 4 pengujian, 5 analisis dasar, dan 6 kesimpulan. Pertama ada observasi, yaitu meninjau dulu masalahnya tertentu apa yang mau kita ketahui. Nah, yang kedua itu ada identifikasi masalah. Setelah kita terjun ke lapangan, lalu kita identifikasi masalah apa yang ada di lapangan. Lalu selanjutnya ada perumusan, jadi kita menyusun cara agar bagaimana memecahkan masalah tersebut. Lalu ada pengujian. Nah, setelah 3 tadi, kita uji dengan perumusan masalah yang kita buat tadi. Uji untuk mengetahui validitas informasi tersebut. Nah, kelima adalah analisis data. Setelah kita menguji, lalu kita analisis lagi data yang kita peroleh tadi untuk mengetahui kesimpulan bahwa data itu valid atau tidaknya. Yang terakhir, kita dapat menyimpulkan bahwa tentang apa yang kita observasi tadi dapat dikatakan benar atau tidak. Nah, syarat ilmu pengetahuan dapat dikatakan ilmiah, yaitu ketika ilmu itu atau pengetahuan itu bersifat objektif, sistematif, metodis, universal, dan terverifikasi. Nah, sarana pengetahuan ilmiahnya yaitu observasi, eksperimen, logika, dan penalaran, instrumen penelitian, dan bahasa ilmiah. Ada juga hasanah pengetahuan ilmiah, yaitu ilmu alam, ilmu sosial, ilmu terapan, dan ilmu humaniora. Nah, bagaimana sebaiknya ilmu itu dikembangkan? Apakah ilmu dikembangkan secara bebas ataukah terikat dengan nilai? Nah, jadi sebaiknya ilmu itu dikembangkan berdasarkan nilai. Alasannya, ilmu tidak berdiri di ruang hampa. Ilmu selalu berlahir dan berkembang dalam konteks sosial, budaya, dan moral tertentu. Ilmu bebas dinilai dapat membahayakan manusia, misalnya penelitian ilmiah yang mengabaikan etika dan dapat menciptakan senjata pemusnah massal. Nah, dengan alasan itu juga bahwa ilmu pengetahuan itu harus dibatasi dengan nilai. Sebab apa? Kalau ilmu pengetahuan itu tidak dibatasi dengan nilai, kita akan atau bukan akan, karena belum terjadi, takutnya ilmu itu dibuat dapat mencelakai diri kita sendiri. Seperti penelitian tentang manusia, kita meneliti bahwa manusia itu dapat, semisal ini,
manusia dapat berevolusi menjadi tumbuh sayap atau tumbuh tanduk. Nah, itu kan sudah tidak termasuk dalam moral. Makanya ilmu pengetahuan itu harus dibatasi oleh nilai. Nah, dari aspek metodologi, apa perbedaan pendekatan kuantitatif dengan kualitatif dan bagaimana kontribusinya terhadap pengembangan ilmu pengetahuan? Jadi pembedaan antara kuantitatif dan kualitatif itu dalam aspek tujuan. Kuantitatif mengukur dan menguji hipotesis, sedangkan kualitatif memahami makna dan pengalaman. Dari aspek data, kuantitatif lebih ke angka dan statistik, sedangkan kualitatif lebih ke kata, narasi, dan deskripsi. Dalam aspek analisis, kuantitatif lebih ke statistik dan numerik, kualitatif lebih ke kajian tematik dan interpelatif. Nah, dalam hasilnya kuantitatif lebih ke umum dan dapat digeneralisasi, sedangkan kualitatif itu mendalam dan kontekstual. Lalu kontribusinya dalam pengembangan ilmu, kuantitatif membantu ilmu untuk memperoleh hasil yang teruji dan terukur, berguna dalam pengambilan kebijakan. Kualitatif memberi pemahaman yang mendalam tentang perilaku manusia, budaya, dan konteks sosial yang tak bisa dijelaskan hanya dengan angka. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.